Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asisten 1, Pak. Selamat pagi Pak Sek. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan rutinitas kegiatan aktivitas pagi kita. Dan mudah-mudahan pada acara yang baik ini kami seperti tahun-tahun yang lalu masih membingkai kegiatan laboratorium pemerintahan desa, Bapak. Kebetulan laboratorium pemerintahan desa ini memberikan sebuah sumbangsih pemikiran, saran, masukan, pembinaan juga berkaitan masalah sobat-sobat yang ada di tingkat desa untuk memberikan sebuah pencerahan tentunya, Bapak. Bagaimana terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat desa. Pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Asisten 1, Bapak Wilopo, Administrasi Pemerintah dan Magister Manajemen. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan beliau pada hari ini akan mengupas secara tuntas terkait dengan pembinaan pemerintahan desa dalam mewujudkan good government. Luar biasa pagi hari ini materi yang akan kita suguhkan, yang akan disampaikan oleh Pak Asisten 1 ini. Dengan harapan barangkali Bapak terkait dengan masalah good government ini, karena pemerintah desa saat ini masih berproses bagaimana meningkatkan sebuah akuntabilitas, sebuah kinerja yang ada di tingkat desa, sehingga barangkali materi-materi apa yang perlu disuguhkan, statement apa, termasuk mungkin evaluasi Bapak tentunya. Karena saya yakin Pak Wilopo ini tentunya dulu saat menjabat dari camat sudah barang tentu tahu persis 1001 masalah desa terkait dengan masalah bagaimana pengelolaan pemerintahan desa yang baik. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Wilopo, Pak Asisten 1 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembinaan pemerintahan desa dalam mewujudkan good government desa. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang terhormat Pak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Ahmad Fatoni, kemudian Pak Ari, terima kasih selaku moderator, dan sahabat desa semua ini dan sahabat desa semua yang mungkin berkenan dan juga berkesempatan untuk menyaksikan acara ini, tayangan ini di Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa di Dispermades Kabupaten Batang. Baik, mungkin sebelumnya akan kami sampaikan secara sekilas saja terkait dengan riwayat saya, riwayat kami, karena kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Memang betul apa tadi yang disampaikan Pak Ari, bahwa tugas saya selama menjadi PNS itu mayoritas sebagian besar itu di kecamatan. Dulu waktu setelah lulus tahun 97, itu saya ditempatkan pertama kali itu di Jawa Timur, di pemerintah kota Mojokerto. Waktu itu masih nomenklaturnya pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madya Mojokerto. Ditempatkan juga langsung setelah bagian kepegawaian itu di kecamatan, di stafnya PMD Kecamatan Megersari, pemerintah Kota Madya Dati 2 Mojokerto, Jawa Timur, sampai 1 tahun 98 2001 saya ditarik untuk menjadi ajudan wali kota. Kemudian 2001 pindah ke Batang, langsung juga ditempatkan di Kecamatan Tulis saat itu, selaku staf kasih PMD kantor Kecamatan Tulis. Waktu itu masih jadi satu, belum dipecah dengan Kandeman. Artinya suka duka apa yang ada pada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua di pemerintah desa itu sedikit banyak saya mengetahui, sedikit banyak seperti itu. Karena dari 2001 sampai 2002, kemudian 2002 sampai 2003 saya ditarik lagi jadi ajudan bupati. Waktu itu Pak Bintoro, Pak Bambang Bintoro SE. Kemudian tahun 2003 saya ditugaskan menjadi kasih PMD sampai 2005.
Kasih PMD kantor camat Batang selama 2 tahun. Yaitu berkecimpung dengan rekan-rekan sahabat-sahabat yang ada di pemerintah desa dan kelurahan. Karena di Kecamatan Batang ini kan ada 9 kelurahan dan ada 12 desa. Ya. Dan sampai sekarang pun masih ya 12 desa dan 9 kelurahan. Itu selama 2 tahun. Kemudian tahun 2005 sampai 2007 ditugaskan menjadi sekretaris camat Warungasem selama 2 tahun. Kemudian 2007 sampai 2020 sebagai camat. Berarti praktis 13 tahun saya menjadi Wilayah di camat. wilayah ya. Di wilayah. Di wilayah. Camat Tulis 2007 sampai 2010, kemudian Camat Warungasem 2010 sampai 2012, Camat Pecalungan 2012-2013, dipindah ke Limpung 2013-2014, 2014 sampai 2017 di Wonotunggal, dan 2017-18 di Kecamatan Batang, kembali lagi ke Kecamatan Warungasem 2018 sampai 2020. Kemudian 2020-2021 kabak organisasi, dan sekarang 2021 masih diberi amanah menjadi asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Batang. Terkait dengan pembinaan pemerintahan desa untuk mewujudkan good government ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu makna daripada good governance. Setelah kami, mungkin banyak juga teman-teman yang ada di desa maupun teman-teman yang ada di Dispermades, sebetulnya kita sudah tahu semua terkait dengan arti daripada good governance ini atau good governance. Artinya dari awal good governance menjadi good governance. Yang pada intinya adalah sebetulnya bagaimana kita selaku aparat pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Batang, kemudian pemerintah desa, ini bisa menjalankan tugas-tugas kita selaku aparat pemerintah desa, baik tugas, kemudian kewajiban, kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dari sisi pemerintahan, kemudian pembangunan kemasyarakatan, itu dengan sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya ini ya berarti sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, sebagai aparat pemerintah desa dan kami sebagai aparat pemerintah di Kabupaten Batang, mari kita sama-sama, tidak hanya saya, tapi juga teman-teman yang ada di Dispermades, kita paling tidak mengetahui aturan-aturan yang menjadikan dasar kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Gitu. Perlu kita ketahui juga, mungkin ya sudah pada paham dan lebih paham mungkin Pak Ari, Pak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa. Kemudian juga aturan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Itu peraturan Bupati Batang nomor kalau nggak salah 9 tahun 2016 yang sudah dilakukan perubahan selama 3 kali. Tapi pada intinya adalah terkait dengan pemerintah desa. Pemerintah desa itu kan, kalau saya bisa simpulkan, itu kan pemerintah desa itu adalah kepala desa beserta dengan perangkat desa. Perangkat desa seperti itu. Berarti kepala desa beserta sekretaris desa, kemudian kaur-kaurnya, kasih-kasihnya, kemudian termasuk juga kadusnya. Harapannya adalah hubungan antara pemerintah desa, antara kepala desa dan perangkat desa ini betul-betul bisa sesuai harmonis, betul. Harmonis. Karena fenomena sekarang ini kan, ya mohon maaf, era keterbukaan, era globalisasi, kemudian era demokratisasi, masing-masing itu mempunyai hak untuk bisa membuat suatu paguyuban sendiri-sendiri, gitu kan. Ada paguyuban kepala desa sendiri ada. Dan itu ada kepentingan Bapak ya. Kemudian ada juga paguyuban perangkat desa. Ya tidak apa-apa. Artinya paguyuban ini di alam demokrasi ini merupakan suatu indikasi bahwasanya rekan-rekan dari kepala desa dan perangkat desa ini bisa memanfaatkan situasi kondisi dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja. Betul. Ya kan? Artinya paguyuban yang dibentuk itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja.
Kinerja itu termasuk juga di dalamnya ya pelayanan kepada masyarakat, kemudian mengatur keuangan desa yang ada, entah itu dana desa, anggaran dana desa, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan ketentuannya, dan juga artinya bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang ada. Karena memang setiap tahun dan juga akhir masa jabatan yang namanya kepala desa ini harus mempertanggungjawabkan penggunaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan masalah keuangan itu setiap tahun gitu kan. Kemudian 5 tahun juga iya, setiap tahun iya, kemudian akhir masa jabatan juga iya, bisa mempertanggungjawabkan. Di samping juga ada tugas-tugas yang lain yang dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan juga pemerintah pusat, di mana pemerintah desa ini, kalau boleh saya menyampaikan, mengutip daripada pejabat-pejabat yang ada di pusat, desa itu kan merupakan ujung tombak garda terdepan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, garda depan. Sehingga pada saat desa ini bisa membangun, desa ini bisa membina masyarakatnya, desa ini bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar, saya kira pemerintah desa ataupun masyarakat desa ini tidak usah berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota seperti itu. Yang sekarang ini kalau dari Kemendas itu kan menyampaikan membangun dari desa. Artinya biar desa ini mempunyai potensi yang ada ini bisa dioptimalkan, bisa dikembangkan, bisa digali seperti itu bisa jadi lewat BUMDes, badan usaha milik desa. Kemudian potensi-potensi yang ada, karakteristik yang ada ini masyarakat dan pemerintah desa ini yang lebih tahu sebetulnya, yang lebih tahu cara mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri gitu Pak Ari, Pak Sekretaris Dinas. Artinya namun juga saya tekankan di sini menghadapi tahun-tahun politis ini kan sudah bulan Desember, di mana tanggal 14 Februari nanti kita akan melaksanakan pemilihan umum, ya kan, pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD RI. Artinya monggo kita sareng-sareng jaga kerukunan, jaga kondusivitas di masing-masing wilayah desa kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti hanya mohon maaf di daerah lain itu sudah terjadi, mohon maaf itu tawuran ya kan, antara para pendukung calon kan seperti itu. Nah, adanya tawuran misalkan perkelahian, ini jelas bisa mengganggu stabilitas desa, mengganggu stabilitas wilayah. Kalau wilayahnya ini sudah terganggu stabilitasnya, bagaimana mungkin Pak Kepala Desa, Pak Lurah, perangkat desa, masyarakat beserta BPD, LPMD, LPMK bisa membangun kan seperti itu. Oleh karena itu, ya harapan kami, monggo kita sareng-sareng, kita buka lagi, ada larangan-larangan terkait dengan kepala desa maupun perangkat desa. Netralitas Pak ya? Iya. Nah, larangan-larangan itu apa saja? Mungkin ya perlu kita sampaikan mungkin ya di sini Pak ya. Larangan-larangan kepala desa ini banyak itu. Sebetulnya larangan kepala desa dan perangkat desa ini sama plek. Cuma bedanya pada saat yang huruf L itu, kalau kepala desa kan 30 hari tidak melaksanakan tugas berturut-turut itu, kalau perangkat desa 60 hari. Dan salah satunya itu adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Mudah-mudahan di Kabupaten Batang ini nggak ada. Sudah tidak ada. Kemarin sempat akan ada. Iya, artinya terima kasih pada Dispermades yang mungkin sudah memberikan pencerahan, kemudian meluruskan kembali. Mungkin hanya sifatnya kita kan mengingatkan ya, pemerintah kabupaten itu melakukan pembinaan dengan cara mungkin ya mengingatkan, Pak seperti ini monggo dianu, karena kita kan bukan aparat penegak hukum ya kan, kita pembinaan secara administrasi seperti itu. Itu terus kepala desa dan perangkat desa itu ada beberapa larangan itu banyak. Yang pertama itu adalah tidak merugikan kepentingan umum, artinya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Ya jelas merugikan kepentingan umum itu kan bukan tugas kita. Bahkan kita harusnya ya meniadakan
Harusnya kita harus istilahnya memberikan kebaikan untuk kepentingan umum, kan seperti itu. Kebalikannya. Kemudian yang berikutnya itu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Ini kepala desa tidak boleh ataupun perangkat desa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, kemudian keluarga dan pihak lain golongan tertentu. Nah, terkait dengan ini juga hati-hati. Alhamdulillah dari informasi Pak Ari maupun Pak Sekretaris Dinas di pemerintah Kabupaten Batang ini, pemerintah desa se-Kabupaten Batang sudah tidak ada lagi kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pengurus partai politik. Andaikan ada, misalkan menjadi simpatisan calon legislatif, itu sudah mengundurkan diri ya. Artinya bukan berarti kita juga mengkebiri hak-hak daripada warga negara selaku kepala desa. Wah, saya kok kepingin setelah karir menjadi kepala desa ingin menjadi mengabdikan diri melalui DPRD menjadi anggota legislatif, itu boleh-boleh saja. Ya kan, tidak ada larangan gitu. Tidak larangan, tapi harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desa, termasuk juga perangkat desa. Kemudian yang berikutnya yaitu menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Saya kira mudah-mudahan ya tidak ada lah teman-teman kepala desa maupun perangkat desa yang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Karena tugas daripada kepala desa, perangkat desa ini juga istilahnya bisa melayani masyarakat ini tidak memandang bulu. Artinya yang dulu tidak mendukung kepala desa ya tetap harus dilayani, tidak ada banci ladan seperti itu. Dan juga perlu kami sampaikan, mumpung saya ingat, sekarang ini kan sudah dari tahun berapa ya, 2021 sampai sekarang, itu kondisi kita di pemerintah desa terkait dengan pusat kesejahteraan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial. Alhamdulillah dan terima kasih, kita sudah ada pengembangan puskesmas itu 15 desa di 15 kecamatan. Yang pada awalnya tahun 2021 itu hanya 2, yaitu Kali Salak Limpung dan Kemiri Barat Subah. Dan satu lagi adalah sekretariat Dinas Sosial. Artinya apakah fungsi puskesmas itu? Pusat kesejahteraan sosial. Kemudian di situ ada aplikasi sedulur. Aplikasi sedulur itu adalah sistem elektronik layanan rujukan terpadu. Sedulur, sistem elektronik terpadu layanan dan rujukan. Artinya adalah kita melayani masyarakat supaya masyarakat ini tidak usah dari jauh-jauh ke dinas sosial, kemudian ke dinas kesehatan, ataupun ke BPJS, ataupun ke DPRKP, ataupun bahkan mungkin non sewu ke Dispermades. Cukup menghubungi puskesmas saja di masing-masing desa, andai kata itu sudah terbentuk, itu minta pelayanan terkait dengan bantuan sosial, informasi kepesertaan PBI JKN seperti itu, termasuk juga terkait dengan bantuan sosial yang lain seperti halnya sembako, seperti BLT. Misalkan kok periode kemarin kok nggak dapat, sekarang kok periode kemarin dapat, sekarang kok nggak dapat, itu bisa ditanyakan ke puskesmas, termasuk juga andai kata membutuhkan rujukan ke rumah sakit dan sebagainya. Mungkin juga yang membutuhkan kursi roda misalnya saja, ada warga masyarakat yang membutuhkan kursi roda, kemudian dan fasilitas ataupun alat untuk masyarakat yang istilahnya membutuhkan ya, yang sangat membutuhkan seperti itu. Kemudian terkait dengan larangan kepala desa dan perangkat desa ini tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Ini barusan sudah kami sampaikan. Artinya Pak Kepala Desa ya harus bisa memberikan pelayanan tidak tidak pandang bulu, ya, tidak istilahnya banciladan, ya seperti itu. Yang dulu tidak mendukung ya sekarang sudah menjadi warganya Pak Lurah, menjadi warganya Pak Kepala Desa seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga tidak boleh melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Tidak boleh melakukan tindakan yang meresahkan. Saya kira tidak ada ya di Kabupaten Batang.
tidak ada yang perangkat desa, kepala desa yang melakukan tindakan yang meresahkan. Kemudian melakukan kolusi korupsi dan nepotisme KKN, kemudian menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang akan dilakukannya. Ini juga sampai sekarang mudah-mudahan ya kita bisa mengendalikan diri juga. Saya menasihati diri saya sendiri dan juga mungkin di depannya Bapak Ibu semuanya. Artinya kita harus betul-betul hati-hati karena jangankan kita yang pejabat tingkat nasional saja kan yang terkena kasus hukum itu kan juga banyak seperti itu. Artinya tingkatannya menteri, tingkatannya dan sebagainya. Apalagi kok kita gitu, kita harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati, artinya ya yang haknya kita saja lah, yang kira-kira yang bisa kita terima. Kemudian menjadi pengurus partai politik, ini tadi informasi dari Pak Sekjen maupun Pak Ari, alhamdulillah sudah tidak ada kepala desa dan perangkat desa, sudah tidak ada yang menjadi pengurus partai politik. Kemudian menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, ini jelas sudah nggak ada. Karena organisasi terlarang pun di Indonesia sudah nggak ada kan? Masih ada. Masih ada? Sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan. FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, seperti itu. Kemudian merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala desa. Nah ini sangat perlu kita cermati. Artinya selaku kepala desa, selaku perangkat desa, manakala ada momen kampanye yang lokasinya di desa. Iya, yang lokasinya di desa. Apa yang perlu kita buat selaku kepala desa dan perangkat desa? Nasihat saya ataupun masukan saya segera koordinasi dengan Bawaslu ataupun juga Panwascam yang paling dekat. Koordinasi terus. Karena sebetulnya yang namanya kepala desa dan perangkat desa ini kan mempunyai tanggung jawab terhadap segala kegiatan yang ada di wilayahnya dan harus tahu karena untuk bisa meredam segala potensi yang ada ya kan. Nggak boleh repot. Nggak boleh. Diizinkan dan sudah merepotkan ya. Nah itu koordinasi dengan itu, kemudian koordinasi dengan Forkopimcam. Jangan sampai maksud baik kepala desa, perangkat desa jadi masalah itu. Artinya biasanya tapi sudah ditentukan ya sama KPU. Artinya lokasi-lokasi untuk KPU ini pemilu itu sudah ditentukan. Kemudian terkait dengan Pak Kepala Desa yang menjadi lokasi desanya yang punya wilayah bagaimana. Yaitu monggo koordinasikan dengan Forkopimcam, kemudian Panwas yang ada baik di kecamatan maupun petugas pengawas pemilu yang ada di tingkat desa maupun ada yang ada di Bawaslu. Jangan sampai menjadi masalah untuk mereka sendiri. Untuk Pak Lurah, Pak Kepala Desa sendiri maupun perangkat desa sendiri. Karena yang namanya Pak Lurah ini kan ya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kan namanya kepala desa itu. Kemudian juga ini yang berikutnya ini adalah melanggar sumpah janji jabatan. Saya kira sih insya Allah tidak adalah ini. Kemudian meninggalkan tugas selama 30 hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini saya kira sudah tidak ada ya. Dan tidak ada, kemarin tidak ada. Itu Pak Ari, Pak Sekjen. Artinya untuk pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa, paling tidak harus menguasai aturan-aturan ataupun regulasi terkait untuk pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada di desa. Kemudian termasuk juga larangan-larangannya. Jangan sampai kita nggak tahu larangan kepala desa, perangkat desa itu apa, gitu kan. Kemudian juga terkait dengan masalah pengelolaan dana, anggaran,
baik anggaran dana desa, kemudian anggaran dana desa ADD, kemudian dana desa itu betul-betul dicermati, dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat, dengan LPMD, dan juga melibatkan tentunya ya pihak kecamatan, stakeholder terkait, dinas kecamatan, supaya anggaran ini betul-betul bisa tepat waktu, terlaksana dengan baik, supaya tepat waktu, tepat mutu, tepat guna. Seperti itu. Artinya pemerintah pusat menggelontorkan dana yang tidak sedikit dengan nominal ya miliar ya, udah hitungan miliar, betul-betul harus termanfaatkan. Jangan sampai tahun ini perbaikan jalan desa, tahun depan perbaikan jalan desa lagi, yang sama lagi gitu loh. Ataupun 2 tahun lagi perbaikan jalan desa lagi. Berarti kan perlu dievaluasi. Kecuali mungkin wilayahnya memang Kecuali ada pos mayor itu ya kan, ada bencana alam itu kan. terus begitu Pak, barangkali ini apa namanya, saya yakin di Batam itu kan sebenarnya sebagaimana tadi Pak sampaikan, semua pemerintah desa sudah tahu aturannya. Cuma ada kendala barangkali. Kendala itu yang namanya terutama dari kepala desa selaku pemangku wilayah desa, karena mereka adalah jabatan politis. Jabatan politis dengan waktu yang, mohon maaf, boleh dikatakan waktu yang cukup singkat. Tapi ketika proses politisnya itu kan biaya tinggi tuh Pak. Nah, barangkali juga bisa mempengaruhi pelaksanaan beberapa kebijakan di pemerintah desa setelahnya. Sehingga dalam tanda kutip di kami pun juga masih ada di data-data kayak semacam keterlambatan SPJ. Itu kan bagian dari termasuk semacam yang agak tidak sesuai dengan good governance itu sendiri. Karena kan bagi kami itu kan, kami yang di kantor bukan menghadapi masyarakat. Itu kan membagi sebenarnya pelayanan terbaik kepada masyarakat itu kan ada 2. Pelayanan secara administratif, berarti mengikuti aturan terbaik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah di atasnya, atau juga pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, kalau kita kan mengukurnya kan dari syarat administratif itu Pak. Jadi ketika masih banyak atau masih ada pelaporan yang sering terlambat, atau bahkan ada tahun-tahun tertentu yang tidak dibuat, dan itu kan termasuk bagian dari yang tidak sesuai dengan good governance. Ini juga tadi sampaikan barangkali juga ada pengaruh ketika biaya mahal terhadap proses pelaksanaan pemerintahan sebelumnya. Hal-hal ini barangkali karena Pak Sen justru banyak banget waktu yang di wilayah. Ini untuk menyikapi ini ke depan gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Sekretaris. Coba saya mengingat kembali. Artinya waktu tugas di kecamatan itu memang betul terkait dengan pelaporan, kemudian terkait dengan juga pelaksanaan yang ada di desa. Itu sebetulnya kalau saya melihat, sebetulnya ya, kepala desa, perangkat desa itu mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai kecerdasan yang sebenarnya sudah memadai sebetulnya. Itu yang pertama. Kemudian fasilitas yang ada di desa sudah tercukupi dengan baik lah, seperti itu. Artinya sekarang desa kan nggak punya laptop kan ya. Laptop tidak hanya satu, mungkin setiap satu perangkat mungkin ya, artinya ya satu desa lebih dari satu ya, lebih dari 2, lebih dari 3 itu laptop itu kan. Kemudian desa yang ada sekarang pun mayoritas sekarang balai desa sudah ada wifi, internet sudah ada semua gitu kan. Kemudian listrik sudah sampai zaman duluan sekarang. Nah, pada intinya adalah yang terkait dengan masalah ini, yang pertama, kalau saya melihat dari kacamata saya selaku camat waktu dulu, saya tidak bosan-bosannya untuk silaturahmi, ya kan? Saya tidak bosan-bosannya untuk turun ke desa. Artinya koordinasi ke desa, hambatan yang ada itu kira-kira apa? Ini ya juga dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan, dibutuhkan juga aparat pemerintah tingkat kecamatan
untuk bisa memberikan mengayomi, motivasi, memberikan semangat, dorongan seperti itu. Karena pemerintah desa pun juga yang namanya pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa itu tugasnya tidak hanya ngurusi SPJ saja sebetulnya. Iya kan? Ya tadi sama tadi ada dua itu. Iya kan? Ada dua. Banyak juga perangkat desa, kepala desa yang juga mempunyai tugas lain gitu kan, yang di luar pemerintahan, mungkin apakah terkait dengan masalah usaha ataupun dengan masalah yang lainnya, dan yang diurusi masyarakat pun juga banyak. Artinya masyarakat di wilayah desa itu kan bahkan sampai ribuan itu, ribuan. Permasalahan masyarakat satu datang bawa masalah yang lain, kemudian pulang datang lagi yang lain bawa permasalahan yang lain lagi. Seperti itu terus. Nah, mungkin termasuk pembagian tugas di desa mungkin Pak Asisten ya. Iya, biasanya mohon maaf, yang dikasih tugas itu ya itu saja gitu. yang dikasih tugas itu saja, mohon maaf. Ini yang dulu zaman saya masih jadi kasih PMD, tapi sekarang saya kira ya enggak lah. Harusnya Sekarang ya enggak itu. kalau saya kan pembagian tugas sudah sesuai, mestinya ya tugas kades sudah ringan sih. Sekarang kan orang perangkat desa yang buta. Iya. IT hampir-hampir nggak ada, apalagi Iya. sudah ada CAT juga. Iya, berarti itu artinya koordinasi antara betul itu pemerintah kecamatan dengan desa. Kita pun harus ngoprak-ngoprak kecamatan juga sebetulnya. Pak Camat, tolong. Peran Pak Camat itu juga penting dan sangat menentukan juga. Krusial itu peran camat itu. Karena yang namanya, jujur saya waktu jadi kasih PMD, yang jadi sekcam, kasih PMD, sekcam, camat, itu kayaknya saya jarang duduk di belakang meja itu. Senangnya turun. Luar biasa sekali yang didiskusikan pada pagi hari ini Bapak, karena betul yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, tentunya berbagai macam tugas yang ada di tingkat desa. Ya walaupun kalau kita bicara good government, pelayanan yang baik, pemerintahan yang baik, wujudnya adalah memberikan sebuah pelayanan yang prima. Namun di sisi lain ketika harus ada semacam tanggung jawab, pelaporan ke kami, enggak saja Pak, alokasi dana desa, dede aja laporannya nun sewu, pajak juga belum sempat terbayarkan. Tapi di satu sisi pelayan yang luar biasa, ada permintaan data yang ada di tingkat kita, ataupun mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memang butuh sebuah spotting dari kecamatan juga. Karena memang harapan kami Pak Camat selaku pemangku wilayahnya kecamatan, yang mungkin Pak A1 juga tahu persis kondisinya, memang sudah memberikan pelayanan yang maksimal, fasilitasi melalui kasih pemerintahannya, termasuk kasih-kasih yang ada di tingkat kecamatan. Memang harapan kami ke depan sinergitas ini akan kita bangun Pak. Sehingga ke depan apa yang akan kita berikan sebuah pelayanan ini kan lebih baik sedikit demi sedikit. Tentunya Pak As tadi sudah disampaikan dari Pak Sekretaris, kira-kira langkah apa, strategi apa agar ke depan desa, kecamatan, di Permade sinergi sehingga good government di tingkat desa itu benar-benar maksimal Bapak. Iya, apa Bapak kira-kira Bapak? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan dengan baik ya oleh Dispermades dengan adanya rakor-rakor, kemudian dengan adanya bintek-bintek, kemudian bintek-bintek untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, aparatur pemerintah kecamatan. Ini sudah baik ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Artinya termasuk juga rekrutmen perangkat desa. Itu rekrutmen perangkat desa, mohon maaf, ini kan juga dengan mekanisme yang sekarang ini kan sebetulnya dengan CAT ini perangkat desa yang berhasil, artinya calon-calon yang bisa menjadi perangkat desa yang lolos ini sebetulnya secara kemampuan intelektual itu sudah baik, kemampuan intelektual, sehingga mungkin ya saya kira ke depan mudah-mudahan ya permasalahan-permasalahan yang ada, hambatan yang ada itu bisa semakin bisa teratasi, semakin bisa tertangani seperti itu. Yang jelas artinya, yang jelas gini, pemerintah kecamatan ini menjadi penghubung atau bisa menjembatani pun support juga kepada pemerintah desa. Iya, istilahnya bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan support, termasuk juga bisa memberikan peringatan, termasuk juga itu kepada pemerintah desa.
Itu untuk pemerintah kecamatan saya minta tolong pada Pak Camat beserta jajarannya, kasih yang ada, Pak Sekcam, kasih pemerintahan, kasih PMKS, kemudian kasih keseran dan sebagainya. Artinya komunikasi dengan desa itu harus betul-betul komunikasi, tidak hanya lingkup jam kerja saja, tapi di luar jam kerja pun kalau ada undangan-undangan apa yang ada di desa, tolong kalau bisa jangan tidak dihadiri, harus dihadiri. Nah ini barangkali Seperti itu. mengulas kembali Pak. Ya. Saya dulu senang ketika zaman Pak Bintoro itu kan bahwa camat itu wajib tidur di dulu ya, kan harus di rumah desa. Bagi saya sebenarnya itu sangat nyambung dengan jawab asisten itu. Ketika tidak terlalu, nah sekarang hampir rata-rata rumah dinas kan tidak di iya. Yang rumahnya jauh kadang-kadang terkendala juga nih. Jadi barangkali mungkin ada perlu evaluasi tentang keberadaan rumah dinas dan sebagainya itu apakah bagaimana nih? Jadi masalah rumah dinas gini. Masalah rumah dinas dulu itu yang namanya camat itu kan muternya itu kan seprovinsi, ya kan? Sekarang ketika era Pak Bintoro sudah benar-benar. Iya betul. Tapi gini, iya betul. Diawali masih historinya betul. Awal-awal dulu camat itu kan tingkat provinsi karena yang mengangkat camat itu kan gubernur, iya kan? Jadi bisa saja setelah jadi camat Batang menjadi camat Borobudur. Seperti almarhum bapaknya Mbak Niken itu, Pak Polo itu. Jadi camat Batang, kemudian camat Borobudur. Kemudian camat mana, kemudian ke Banyumas, itu ada juga. Dari begitu juga sebaliknya. Artinya kalau tidak menempati rumah dinas, nggak mungkin. Histori. Kemudian memasuki periode, artinya camat itu kewenangan bupati, itu masih ada juga camat-camat yang senior dulu masih menempati rumah dinas. Pak Supri yang sekarang di DKP, kemudian yang sudah purna, Pak Andi Santoso di Limut dan sebagainya. Termasuk saya juga dulu ditulis saya tiduri sampai anak saya itu sekolah di Kaliboyo itu. Artinya dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan sekarang ini camat-camat kan tidak jauh yang rumahnya kan artinya di kawasan Kabupaten Batang. Artinya bisa komunikasi lewat HP, lewat WA ataupun lewat bahkan juga langsung ke lokasi desa. Artinya tidak kesulitan saya kira seperti itu. Seperti itu, terus komunikasi antara pemerintah kecamatan dan desa harus lancar, harus efektif. Karena kuncinya keberhasilan desa tidak hanya ditentukan oleh kepala desa, perangkat desa, tapi juga adalah pejabat yang ada di tingkat kecamatan. Seperti itu. Ini perannya sangat besar sekali camat itu. Kemudian setelah koordinasi yang baik ini harapannya ya demikian juga terjadi hubungan yang baik dan sebagainya. Kemudian kesulitan Pak Camat segera laporan ke Dispermades. Seperti itu. Jadi yang namanya camat itu kan harus menjadi penghubung antara kecamatan, antara desa dan kabupaten, Dispermades dalam hal ini. Dan sebaliknya seperti itu. Kalau ada program dari entah itu Dispermades, Dinas Kesehatan seperti ODF, seperti stunting dan sebagainya, camat juga bisa menerjemahkan, kemudian diaplikasikan ke desa. Ya memang ini bukan suatu pekerjaan yang mudah ya. Artinya camat pun ya berat juga sebetulnya jadi camat itu. Menyita waktu, energi dan luar biasa. Luar biasa sekali Bapak, obrolan kita menarik. Tentunya kalau kita lanjutkan sudah lama sekali nanti kita waktunya ya, karena keterbatasan kita Bapak. Kami terima kasih sekali Pak A1, Pak Sekretaris Dispermades, Pak Tony. Tentunya kalau tadi kita simpulkan pembicaraan kita yang namanya good government di tingkat desa ini memang perlu pengejawantahan. Komunikasi yang baik terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang sudah kita berikan tentunya menjadi sebuah dasar. Tentunya desa-desa pun harus tahu regulasinya, mekanismenya. Dengan komunikasi yang baik dengan tingkat kecamatan di Dispermades, saya rasa tugas pokok fungsi pemerintahan desa yang mengawal terkait masalah pelayanan, termasuk pelaporan-pelaporan yang kami harapkan menjadi sebuah akuntabel, bisa mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Apalagi saat-saat ini tadi beliau sampaikan netralitas perangkat desa mau tidak mau menjadi sebuah hal yang sangat wajib, karena apapun pemerintahan desa menjadi semacam ujung tombak. Tapi kadang kalau ujung tombak nggak mau Pak. Menjadi sebuah target proses perencanaan pembangunan yang baik juga. Harapan kami ke depan, apa yang sudah kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk sobat desa. Dan tentunya kita akan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, karena ke depan tantangan-tantangan kita luar biasa sekali.
di era-era masa politik ini harapan kami monggo bisa memaksimalkan efektif efisien untuk perencanaan-perencanaan ke depan, apalagi barangkali sponsor-sponsor untuk pembangunan lewat aspirasi. Saat-saat inilah barangkali, tetapi dengan konteks netralitas itu harus dijaga. Dan harapan kami mudah-mudahan ke depan pemerintahan desa akan lebih meningkatkan pelayanan yang baik, pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga kaitannya dengan masalah pelayanan akan lebih terjaga dengan maksimal. Komunikasi koordinasi dengan stakeholder terkait bisa kita tingkatkan sehingga semua permasalahan dapat kita selesaikan dengan arif dan bijaksana secara berjenjang. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.